Amit ampun nu paralun ka Gusti nu Maha Suci, neda pangjiat pangraksa para abdi-abdi seni sejanga guar laratan titis waris nini aki, ngembatkeun jalan laratan katampian gesan mandi kaleuwi sipatahunan leuwih anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muruh lulurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran. Bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan. Pun sapun sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi nu murubah di Pajajaran, pangauban saeusi nu gelar di Tatar Sunda, muga nyebarkeun wawangi. Menelisik sejarah Prabu Siliwangi di tanah Pasundan sangat menarik dan membuat penasaran banyak pemerhati sejarah. Namun, dengan keterbatasan sisa peninggalan yang ada, baik berupa prasasti, artefak apalagi berwujud bangunan sebagai referensi dalam proses penelitikan secara fisika atau ilmiah, sehingga proses penelusuran jejak Prabu Siliwangi bersama Pajajarannya banyak dilakukan oleh beberapa budayawan dan sejarawan, dilakukan secara metafisika. Hal itu pun dilakukan oleh tim Langit Terbit, dalam hal ini kreator Joko Mulyadi, saat membuat desain, modeling, dan animasi ilustrasi kerajaan Pakuan Pajajaran. Informasi secara naratif menjadi modal energi dasar dalam pengembangan imajinatif atau secara metafisik sebagai suatu proses penciptaan dalam bentuk realis atau nyata. Misal, naratifnya adalah masa akhir Tarumanegara tahun 669 Masehi ditandai dengan adanya pewarisan tahta dari Sang Ligawarman kepada menantunya Sang Tarusbawa. Dengan berbagai akibatnya, Sang Tarusbawa merubah sebutan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Dan sejak itulah Kerajaan Sunda tampil dalam panggung sejarah Nusantara. Langkah Sang Tarusbawa berikutnya memindahkan ibu kota kerajaan dari Sundapura, Bekasi, ke Pakuan, Bogor, di sebuah lembah dhuwur atau ketinggian tanah. Sang Tarusbawa mendirikan 5 buah keraton yang bentuk maupun besarnya sama dalam posisi sejajar. Keraton tersebut masing-masing diberi nama Sri Bima, Punta Narayana, Madura, dan Suradipati. Sedangkan dalam naskah Carita Parahyangan menyebutnya Sri Kadatwan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah keraton selesai dibangun, kemudian diberkati atau diperbokta oleh Bujangga Sedamana di hadapan Sang Maharaja Tarusbawa. Jumlah 5 keraton tersebut dalam sastra klasik sering disebut Panca Persada. J.P. Rover tahun 1919 dalam ensiklopedi Van Nederland Indie edisi Stibie tahun 1919, Pakuan mengandung pengertian paku, akan tetapi harus diartikan sebagai paku jagat yang melambangkan pribadi raja, seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurut Rover setara dengan Maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Yang dimaksudkan Rover adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berfaedah
maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit. Kemegahan interior Istana Pakuan Pajajaran dapat ditafsirkan sebagai wujud pembanding dalam kesetaraan dengan kemegahan Istana Majapahit. Inilah yang ditangkap secara tersurat dan tersirat oleh kreator Langit Terbit dalam proses kreatifnya demi mewujudkan bentuk secara fisik kemegahan dalam Istana Pakuan Pajajaran. Pemahaman metafisis adalah sebuah proses deduktif, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan tertentu. Konsep metafisika dapat berawal dari sebuah perandaian yang merepresentasi realitas secara holistik, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa alam semesta serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh dari bagian yang tak terpisahkan. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja. Naskah kuno Pustaka Nagara Kertabumi Parwa 1 Sarga 2 yang terjemahan langsungnya antara lain sebagai berikut. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan ke hutan larangan. Ia memperteguh pertahanan ibu kota, memberikan desa atau perdikan kepada semua pendeta dan pengikutnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kebinihajian atau kaputren, kasatrian atau asrama prajurit, pagelaran atau macam-macam formasi tempur, pamingtonan atau tempat pertunjukan kesenian, memperkuat angkatan perang, mengatur pungutan pajak dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Tentang Sri Baduga Maharaja, Tom Peirce mencatatnya sebagai Raja Sunda adalah seorang raja perkasa dan pemburu. Pemerintahan Sri Baduga Maharaja disebutkan antara lain, Kerajaan Sunda diperintah secara adil. Konsep metafisika didesain sebagai upaya untuk memahami gambaran besar dari pemahaman-pemahaman yang lebih praktis atau terbatas, seperti apa yang disampaikan Scipio. Pada tahun 1687, Scipio, seorang sersan VOC, memimpin rombongan ekspedisi ke pedalaman Batavia, hingga sampailah ia pada sebuah daerah yang terdapat banyak puing-puing dan batu besar di dekat tanah berundak yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Dalam laporan resminya, Scipio menyebut lokasi itu sebagai bekas Kerajaan Pakuan Pajajaran. Saat ditemukan, bekas keraton itu tertutup oleh kabut yang sangat lebat dan dihuni oleh banyak harimau. Bahkan, salah seorang dari tim ekspedisi Scipio diterkam harimau di dekat Cisadane. Dan peristiwa inilah yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dan berkembang menjadi mitos yang meluas dan beraneka versi bahwa Prabu Siliwangi dijaga oleh sepasukan harimau. Dasar serta alasan tersebutlah sebagai jawaban sebagian sahabat Nusantara yang mempertanyakan tentang proses penetapan bentuk arsitektur Istana Kerajaan Pakuan Pajajaran. Proses metafisika salah satu rahasianya, yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan energi positif melalui pandangan dengan mata batin, di samping keterangan naratif
aktif dari para peneliti dan sejarawan yang bersifat fisika. Kepada pemirsa yang berbudaya, kiranya berkenan subscribe, like, dan share agar lebih banyak anak bangsa putra-putri Nusantara membuka mata dan hatinya untuk lebih menghargai dan menghormati karya besar para leluhurnya. Berjumpa kembali di episode berikutnya, menjemput kembalinya kejayaan Nusantara. Bersama langit terbit, saatnya semesta membuka kembali tabir kejayaan Nusantara. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngaprong nasilantangan yang hunyar di juruna.